Di Masjid Al-Muharram ini tahun 2010 saya pertama jadi takmir ya. Takmir 2010, kemudian 2013 kita memulai program gerakan sedekah sampah. Itu di tanggal 9 Juli 2013. Jadi pas satu Ramadan kita memulai karena kita melihat di bulan Ramadan itu kan kalau buka puasa kan mesti banyak kotak-kotak nasi gitu ya, takjil gitu. Jadi sederhana, kita kok ini banyak dibuang percuma, kita cari solusi, udah selesai kemudian dari buka puasa kemudian langsung dikumpulkan untuk jadi lapare kertas ada, sehingga enak saja udah story. Kalau nggak mau susah ya nyari tukang rosok ya tadi, panggil rapel, jual, udah uangnya masuk kota infak masjid. Atau kelola satu kos-kosan itu bentuk kepanitiaan kecil, yuk bulan ini kita target pencapaian uang segini, kita belikan sembako, kita bawa untuk ke panti asuhan atau seneng. Nah itu kekuatan sedekah sampah di situ. Sedekah sampah, orang ketika sudah ada habit, kebiasaan akan membentuk karakternya. Karakter sedekah itu akan jadi ringan. Akhirnya apa? Rumah semua barangnya nggak kepake, udah disedekah. Nah, jadi ada banyak, bahkan kemudian warga bisa inden mas. Jadi misal ada warga kurang mampu mau beli TV nggak bisa, itu Pak Nanto kalau ada TV ya sebelum harus pakai set top box gitu ya. Dulu kan gitu. Udah Pak, ini ada TV, rusaknya cuma hilang warna merahnya kan. Enggak apa-apa Pak, saya bayari berapa? Enggak, saya jual Pak, jenengan sedekah berapa? Saya cuma 50.000. Berarti jenengan dapat 2 pahala. Satu, sedekah pada anak istri karena membahagiakan mereka, sedekah terbaik. 2, 50.000 yang jenengan sampaikan ke saya bisa untuk beli 1 paket sembako untuk dapat. Kita dapat berapa? Ketika sesempit apapun Anda punya masalah, justru itulah Anda harus bersedekah. Karena kan sampah ini yang difahami masyarakat kan barang nggak berguna, makanya dibuang, dicampur. Padahal ya ini kesalahan pemahaman di masyarakat. Padahal kan ini adalah sisa limbah yang masih mengandung energi, punya kekuatan. Sama dengan plastik, ini semua kan bisa jadi energi, bisa jadi pembangkit listrik tenaga sampah, bisa jadi macam-macam kan, produk baru dan lain-lain. Ini yang kadang belum difahami oleh masyarakat. Nah, ini yang kita edukasikan ke masyarakat bahwa sebetulnya barang yang habis pakai dari Anda itu bukan sampah, tapi itu sisa energi yang harus dikumpulkan. Maka jangan dibuang, tapi kumpulkan. Akan menjadi energi yang besar, energi. Nah, jadi artinya kita harus mengubah cara pandang masyarakat bahwa sesuatu yang memang ya namanya energi kan sesuatu barang goib gitu ya. Jadi kalau bagi masyarakat kan kalau nggak di bentuk nyata itu kan susah memahami. Kemudian ada sekretaris bendahara, kemudian ada 4 seksi. 1 seksi pemilahan dan penjualan, ini bapak-bapak yang bertanggung jawab. Kemudian ada seksi humas dan penyaluran, ini ibu-ibu yang bertanggung jawab. Jadi untuk nge-share ke masyarakat hari ini list penjemputan siapa saja, hari ini ada yang sakit itu siapa saja, kan biasanya ibu-ibu paling peka nih karena kan beritanya dari mulut-mulut cepat ini. Dan ada seksi relawan. Seksi relawan ini anak-anak muda remaja masjid yang bertanggung jawab untuk rekrutmen relawan yang berasal dari anak-anak remaja masjid. Bahkan relawan kita itu dari anak usia PAUD sampai usia orang tua ada gitu kan. Artinya tadi karena masjid ramah anak sehingga mereka bisa bermain, bisa sambil memilah, milih mainannya sendiri tapi tetap dengan pengawasan kan gitu. Bahkan mereka sambil bawa dari rumah gitu, ingin terjun langsung. Rata-rata relawan kami yang bergabung itu dari usia anak-anak SD dulu. Anak SD, anak saya sendiri dulu kelas 3 SD, kelas 5 SD, yang lain untuk bergabung.
Sehingga sekarang kurang lebih ada 30 kalau nggak 40 relawan dari usia anak SD, SMP, SMA, kuliah, yang baru saja lulus, kemudian ibu-ibu yang baru saja nikah juga ada, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, simbah-simbah. Nah, jadi yang paling tua mungkin Mbah Ngadil itu berapa? Mungkin sudah 70 apa ya? Masih relawan. Iya, masih relawan. Jadi beliau datang, gendong sampahnya, diantar sendiri, masih ikut memilah, tapi beliau juga penerima manfaat. Dan foto beliau ini yang kemudian diminati Kementerian Lingkungan Hidup, TKN PSL, minta izin ke saya untuk boleh digunakan untuk presentasi oleh kementerian, karena mengizinis PP, kemudian HDPE, ya, biasanya itu 3 itu ya, 3 itu. Jadi PET, PET itu yang botol air mineral itu, kemudian PP yang cup itu, kemudian yang HDPE yang barang-barang plastik, kemudian yang keempat yang kerasan, jenis yang plastik yang keras tuh, itu kerasan. Kalau di kodenya masuk apa itu ya. Nah ini kemudian nanti kertas HVS putihan sendiri, kertas koran sendiri, kemudian kertas kardus sendiri, kertas semen sendiri, kemudian kertas campur yang kertas rusak itu, bungkus-bungkus sabun, bungkus-bungkus itu sendiri masuk di duplek. Kemudian besi juga sendiri, aluminium sendiri, kaleng sendiri, seng sendiri, kemudian barang-barang elektronik juga ada sendiri. Jadi kelebihan di Sodako Sampah dengan bank sampah itu, kalau di bank sampah kan hanya benar-benar sampah yang dianggap masyarakat tadi. Kalau di Sodako Sampah kita ada mesin cuci, kulkas, TV, iya, semua barang itu kalau istilah orang itu ya barang bekas. Program yang baru saja kami, insya Allah besok pagi kami launching itu penggunaan energi terbarukan, pemasangan panel surya. Jadi listriknya yang tadinya sudah murah sebetulnya, sudah sangat hemat, tapi tetap kami pengen lebih hemat lagi, yaitu dengan menggunakan panel surya. Sehingga kemarin berkolaborasi dengan Mosaik itu kumpulan dari MLH Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, LPBI NU, Porpos, kemudian UGM, Republika dan lain-lain, Antar Nusantara dan lain-lain, yang berkolaborasi menggalang dana pakai kitabisa.com. Kemudian ada sampai 5.000-an orang yang membantu sehingga bisa membeli panel surya dengan kapasitas insya Allah besok itu 43.000 watt. Nah, cukup besar, bisa untuk satu kampung lah. Ya, bisa untuk warga. Satu, ya ini arsitektur bangunan yang ramah lingkungan, itu memperbanyak penggunaan sinar matahari sebagai pencahayaan utama sehingga mengurangi energi listrik. Kemudian juga pemanfaatan udara alami sehingga tidak perlu pakai AC, kalaupun pakai kipas angin kadang-kadang aja gitu. Jadi sudah mengurangi penghematan listrik yang banyak sekali. Takmir, ketika kita mengajak orang-orang untuk memberi fasilitasi jalan kursi roda bagi kaum difabel, selalu dianggap nggak mesti ada orang pakai kursi roda kok mas, ngapain juga dipasang. Jadi ternyata takmir pun banyak takmir yang egois, bahasa saya hanya ingin mencapai kesolehan pribadi, bukan kepada memfasilitasi, padahal ini kan sama-sama manusia gitu kan.